Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya sebentar buat absen di OJ. Oke, sambil buat absen mungkin ada pertanyaan yang dari minggu-minggu lalu atau dari apa namanya video lecture atau dari diskusi kalian. Ada pertanyaan? Bapak, kalau tanya soal kuis itu boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Yang mana? Tapi saya harus tahu soalnya. Maksudnya. Iya. Wait, Pak. Saya sempat nulis kok soalnya, Pak. Oh, iya, ya. Gimana caranya? Bisa share, nggak bisa ya? Bisa sekarang share screen atau gimana ya? Atau dibacakan buka bisa? Oke. Mana soalnya? Ini aku share screen, Pak, soalnya, Pak. Atau sebut. Oh ya, boleh. Atau... Share screen nggak apa-apa. Oke. Bisa kan share screen? Iya, sebentar, Pak. Udah kelihatan belum, Pak, share screen-nya? Sudah. Bisa di zoom nggak? Nah, kayak nggak kelihatan soalnya. Tapi sudah ada. Itu akar dari kok akar setengah for 5 bulan. Oke. Nah, ini jawabannya berapa ini? Jadi kan, nah, saya gantian share screen ya. Share screen. Nah, ini soalnya gini ya. Iya, Pak. Ini 5.
Oke, nah, jadi yang pertama kali dikerjakan itu kan yang di dalam. Jadi ada 5/2. Jadi ini kan sama dengan yang luarnya tetap setengah dikali berapa? 5/2 floornya. 5/2 itu 2,5, kan ya. Jadi floor dari 2,5 adalah 2. Ini sama dengan 1. Floor dari 1 sama dengan 1. Benar nggak jawabannya 1? Kunci di adanya benar ya? Yang jawab 1 Ada betul. Pak jawabannya 1. Yang jawab 1 betul ya? Apa ada yang merasa disalahkan? Betul Pak, berarti Pak 1 Pak. Iya, betul. Ada yang merasa disalahkan, tapi saya salah kunci. Benar nggak? Betul? Bapak, saya masih kurang paham kenapa dari 2,5 menjadi 2. Floor. Jadi floor X ini adalah bilangan bulat yang lebih salah. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Nah, ini definisi floor. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Kalau misalnya saya punya 2,1, bilangan bulat apa saja yang lebih kecil dari 2,1? Ada 2, ada 1, ada 0. Yang paling besar siapa? 2. Jadi ini jawabannya 2. Ya kan? Paham? Paham Pak, terima kasih. Ya, sip, sama-sama. Oke. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, boleh. Untuk yang floor setengah dikali 2 itu kan hasilnya 1. 1 itu kan nggak lebih kecil dari 1, Pak. Itu yang dimaksud floor itu lebih kecil sama dengan atau bagaimana ya, Pak? Sama dengan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lupa saya tulis sama dengan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin cukup Pak. Oke. Nah, ini minggu lalu
kita sampai mana? Ini minggu lalu kita sudah kekontinuan ini ya. Kekontinuan sudah kita bahas. Lalu turunan, definisi turunan. Oke. Lalu masuk aturan rantai. Turunan yang lebih tinggi. Minggu depan nilai rata-rata. Oke, nah sekarang kita coba lihat nilai rata-rata. Dan juga turunan implisit. Jadi hari ini pertemuan ke-6 ya. Tanggal 21. Oke, pertemuan ke-6 kita bahas tentang teorema nilai rata-rata. Oke, jadi intinya apa sih di sini? Kalau misalnya kita katakanlah mau berangkat ke kampus gitu ya, kalian berangkat naik motor dari kos-kosan ke kampus atau jalan kaki pun boleh. Jaraknya katakanlah 10 km naik motor. Lalu waktunya kelamaan ya. Contoh aja ini. Jadi jaraknya 10 km, waktu 2 jam. Nah, minggu lalu kan kita belajar kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata gitu kan. Nah, ini kalau cuman ada dua informasi ini yang kita tahu kan kecepatan rata-rata. Berapa kecepatan rata-ratanya? 10/2 km per jam. Jadi sama dengan 5 km per jam. Artinya ketika kalian berangkat dari rumah, mungkin awal-awal cuman 1 km per jam, lalu kosong jalannya ngebut sampai 10 km per jam, lalu nanti banyak lampu merah, pelan lagi gitu ya. Jadi bisa naik, bisa turun, kecepatan ini kan bervariasi. Yang kita sebut kecepatan sesaat. Nah, teorema ini ngeklaim bahwa kalau misalnya kalian ini berangkat seperti ini situasinya, lalu ketemu kecepatan rata-rata 5 km per jam, dia ngeklaim pasti ada suatu saat gitu ketika kalian kecepatan sesaatnya sama dengan 5 km per jam. Make sense nggak? Sini pasti ada waktu di mana kecepatan sesaat kalian sama dengan 5 km per jam. Pasti ada waktu. Bisa ngebantah nggak ini? Pasti nggak? Gimana? Iya atau enggak? Iya ya, rata-rata. Nah, itu bunyi dari teorema rata-rata. Jadi intinya cuma itu aja. Sama nanti saya ambil buat absen. Lalu apa matematiknya atau bahasa matematiknya dari sini? Jadi dia ngeklaim kalau saya punya rumus f fungsi gitu ya, adalah fungsi. Lalu ada nilai
A dan B. Jadi yang terdefinisi pada suatu selang atau suatu interval. Lalu katakanlah saya punya dua nilai. Ini anggota interval tadi, interval I katakanlah gitu ya. Nah, di sini FB min FA dibagi dengan B min A, itu pasti nanti ada nilai C yang kalau diturunkan fungsi F di titik C, nilainya sama dengan rata-ratanya tadi. Atau FA min FB, FB min FA dibagi dengan B min A. Di sini dengan catatan bahwa C-nya ini ada di antara A sampai B. Nah, ini matematiknya begini. Kalau ilustrasinya tadi, kalau kalian berjalan katakanlah rata-ratanya sekian kilometer, pasti nanti ada di antara waktu itu kalian memiliki kecepatan sesaat sama dengan 5 km per jam. Oke, itu bunyi teorema ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Bentar, mana? Jadi apa sih? Nah, silakan udah bisa absen. Oke, nah contoh soal. Teorema nilai rata-rata. Contoh soalnya kira-kira nanti begini. Tunjukkan akar dari 1 plus X itu lebih kecil dibandingkan dengan 1 plus X per 2 untuk X ada di antara min 1 sampai dengan 0. Atau ada dua ini sebenarnya. Daerahnya yang pertama ini, yang kedua adalah X lebih besar dari 0. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, kita coba kerjakan yang kedua dulu ya, biar enak. Gimana cara membuktikannya ini? Ini kan paling enggak kita kan bisa cuma coba-coba gitu ya. Coba-coba masukkan nilai. Katakanlah kita ambil untuk kasus yang X lebih besar dari 0. Untuk X yang lebih besar dari 0, kita ambil katakanlah 8 gitu ya. X sama dengan 8. Kalau 8 masuk sini 3. 3 itu lebih kecil dibandingkan dengan 5 gitu ya. Oke, betul. Nah, masukkan lagi sembarang nilai. Katakanlah 100. Akar 101 dibandingkan dengan 51. Lebih kecil ya. Jadi 101 itu kan kurang lebih 10, sekian. Yang sebelah kanannya 50. Oke, jadi oke, betul. Nah, tapi itu kan kalau angka 1 saja. Nah,
yang kita mau buktikan itu kan untuk semua bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, jadi nggak boleh kan kalau kita hanya coba-coba. Nah, jadi caranya harus menunjukkan untuk semua bilangan. Tapi itu juga nggak mungkin kita nyoba semua bilangan. Nah, jadi caranya adalah dengan menggunakan teorema ini. Teorema nilai rata-rata. Oke, nah kita coba sekarang. Kita ambil semua bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, katakanlah X gitu ya. Jadi ambil X suatu bilangan yang lebih besar dari 0, dari 0 sampai tak hingga. Lalu perhatikan interval. Ini bilangannya bisa apa saja ya, bisa 100, bisa 1000, bisa 10. Nah, sekarang kita perhatikan interval 0 sampai X. Nah, kita mau ngapain sekarang? Kita mau menunjukkan bahwa nanti ada C, di mana C ini ada di antara 0 sampai X. Sedemikian sehingga nanti turunannya ini negatif atau positif gitu ya. Karena nanti kalau kita tahu turunannya positif atau negatif, kita tahu dia itu fungsi turun atau fungsi naik. Jadi itu idenya. Kalau kita tahu dia fungsi naik, berarti kan dia selalu lebih besar nanti yang satunya dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi itu ide. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, nah. Oke, kita kerjakan. Sekarang saya mau misalkan fx ini sama dengan akar dari 1 plus x. Yang ini yang mau diambil itu yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri saja. Oke, nah. Sekarang yang kita lihat adalah daerahnya tadi 0 sampai dengan X. Apakah dia terdefinisi di sini? Kita harus cek dulu apakah dia terdefinisi atau dia continue gitu ya. Kalau misalnya dia nggak continue, berarti kan teorema nilai rata-rata tadi kan nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena pecah kan apa namanya fungsinya. Jadi kan yang bisa meyakinkan turunannya itu ada di antara selang AB adalah fungsinya itu terdefinisi dan continue dari A sampai B. Kalau misalnya nanti fungsinya putus, katakanlah nyambung di bawah sini, ini kan nggak jadi nggak apa namanya nggak valid bahwa ada nilai C tadi yang turunannya sama dengan nilai rata-rata. Oke, nah sekarang fungsi akar continue pada bilangan positif. Berarti ini oke, jadi continue. Yang berikutnya apa? Nah, sekarang karena dia continue,
karena fx continue pada 0 sampai x, maka ada C sehingga f aksen C ini sama dengan fx min f0 dibagi x min 0. Oke? Itu kan ya. Jadi ini bunyi dari teorema nilai rata-rata tadi. A-nya kita pilih 0, B-nya kita pilih X. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam fungsinya. Apa itu fx? Fx adalah, kita tulis lagi aja ya, dibagi dengan X min 0. Fx apa? 1 min X. F0 apa? Akar 1. Dibagi dengan X. Gitu? Nah, ini bisa kita... oh, salah saya, ini plus ya. 1 plus X dikurangi 1 dibagi X. Nah, ini katanya sama dengan nilai F aksen C. Atau bisa juga kita sekarang tuliskan begini. Akar dari 1 plus X min 1 dibagi dengan X. Ini sama dengan FC. F aksen C. Oh, berarti harus kita cari dulu turunannya. Apa ini F aksen C? F aksen sendiri apa sih? F aksennya biar lebih jelas kita tulis F-nya dulu. X plus 1 ya. Nah, di sini berarti F aksennya adalah setengah X plus 1 pangkat setengah. Berarti setengah dikali X plus 1 pangkat min setengah. Dikali 1 sebetulnya. Turunan dari 1. Ini berarti 1 per 2 akar X plus 1. Oke. Ini berarti FC-nya sama dengan F aksen C-nya sama dengan 1 per 2 akar 1 plus C. Gitu? Betul nggak? Sepakat ya? Sampai sini. Kalau ada yang bingung, langsung ditanyakan. Oke, sekarang kita fokus ke bagian kanan. 1 per 2 dikali akar 1 plus C. Ini kalau saya bandingkan nilainya dengan setengah, lebih kecil yang kiri atau lebih kecil yang kanan? Bisa Yang kiri. yang kiri. Jadi lebih kecil yang kiri. Sepakat ya semua ya? Nah, sekarang kita satukan. Saya punya berarti persamaan dan pertidaksamaan. Saya gabungkan 1 akar 1 plus X min 1 dibagi X. Ini sama dengan 1 per 2 akar 1 plus C. Nilai ini lebih kecil dari setengah. Berarti kalau saya mau bandingkan si ini dan si ini, itu bagaimana? Pasti sebentar, 1 plus X min 1 X bandingkan dengan setengah. Pasti hasilnya lebih kecil. Ya kan? Sepakat?
Sepakat nggak? Iya, Pak. Nah, kita ingat lagi di atas bahwa X-nya itu adalah bilangan positif gitu ya. Berarti kalau saya mau kalikan dengan X, semuanya ini tandanya berubah enggak? Enggak, tetap ya, karena bilangannya positif. Berarti di sini saya kalikan semua dengan X, saya punya akar 1 plus X min 1, tandanya enggak berubah karena saya kalikan dengan bilangan positif. Sebelah kanan, X per 2. Atau 1 plus X akar lebih kecil dari 1 plus X per 2. Oke, nah ini adalah yang mau kita buktikan di atas tadi. Coba. Nah ini. Sama ya. Nah itu untuk kasus yang X lebih besar dari 0. Nah gimana dengan X yang ada di antara minus 1 sampai dengan 0. Nah, idenya sama persis. Jadi, kita ambil sekarang untuk kasus yang kedua. Ambil interval dari X sampai dengan 0. Itu ya. Dengan catatan X-nya ini ada di antara atau lebih kecil dari enggak ya, lebih besar dari min 1 tapi lebih kecil dari 0. Nah, terus kita cek masih fungsinya sama, akar dari 1 plus X. Nah, di sini continue nggak dia? Continue ya. Jadi, selama X-nya itu kurang dari 0, tapi tidak pernah lebih kecil dari min 1, maka dia pasti terdefinisi. Karena akarnya masih positif gitu kan. Kecuali kalau sudah min 2. Kalau udah min 2 kan akarnya negatif, jadi nggak berlaku. Jadi ini masih continue. Dalam kurung ini continue dan terdefinisi. Oke, jadi aman. Nah, karena dia continue, fx ini continue pada uh, 0 min 1 sampai 0, maka pasti nanti ada C udah diganti X ya, X sampai 0, maka nanti ada C sehingga apa? F X kebalik ya, yang besar dikurang yang kecil, jadi jangan F0 min Fx dibagi dengan 0 min X sama dengan F aksen C. Gitu. Nah, ini bunyi dari teorema rata-rata tadi. Oke, sekarang kita coba jabarkan. F0 berapa sih? F0 itu 1 ya. Dikurangi dengan akar dari 1 min X dibagi dengan min X. Sama dengan F aksen C. Ini 1 per, tadi sudah kita hitungin ya. 2, 1 min X. F plus. Ini plus ya.
akar dari 1 plus X. Coba cek lagi di atas. Ya, ini ya fungsinya. 1 plus X. Oke. Nah, tadi sudah kita klaim juga bahwa nilai ini lebih kecil atau lebih besar. Yang untuk kasus tadi itu lebih kecil yang sebelah kiri. Nah, sekarang untuk kasusnya ini kita mau coba lihat. Jangan ditulis. Kita fokus di sini lagi. Sekarang saya membandingkan hal yang sama. 1 plus C dibandingkan dengan setengah. Kalau tadi, yang di atas tadi, bilangan C-nya ada di mana ini? C-nya itu ada di antara 0 sampai X gitu ya. Artinya bilangan positif. Nah, sekarang kalau yang ini X-nya atau C-nya ada di antara X sampai dengan 0. Artinya bilangan negatif. Yang ini bilangan positif yang atas. Oke. Nah, gimana dengan tandanya? Lebih kecil yang mana? Lebih kecil setengah atau lebih kecil 1/2 akar 1 plus C? Halo? 1/2 akar. Lebih kecil? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Oke. Kita coba ya. Ini gini. Oke, sekarang kita coba. Kita bandingkan dengan yang atas. Tadi yang atas sudah betul. Tapi yang ini betul nggak ya? Kita ambil coba suatu bilangan, katakanlah uji coba. Uji coba C sama dengan minus 0,5. Masuk ya? Jadi lebih kecil dari 0, tapi dia lebih besar dari min 1. Min setengah. Oke. Yang hasilnya enggak ada. 0,75. Saya nggak tahu, coba-coba. Nah, minus 0,75. Kita bawa ke fungsi sini. Jadi 1/2 akar 1 min 0,75 sama dengan 1/2 dikali akar 0,25. Betul? Betul nggak? Iya, benar banget. Ini sama dengan 1/2 dikali 0,5. Betul? Benar. Betul. Sama dengan 1. Ya. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar. 1/1 dengan 1/2 lebih besar. Nah, ini tandanya harusnya lebih besar. Kenapa yang tadi kok lebih kecil?
Nah, sekarang kita uji coba yang pertama tadi ya, supaya lebih jelas dan nggak bingung. Kalau diambil C-nya sama dengan 1,1 gitu. Boleh ya? Atau 3 lah, biar ekstrim sekalian. Positif pokoknya gitu ya. Nah, kalau diambil C sama dengan 3, berarti kan kita punya 1/2 akar 1 plus 3. Sama dengan 1/2 dikali akar 4. Atau 1/2 dikali 2. Sama dengan 1/4. Oke, jadi ini memang lebih kecil dari setengah. Jadi kalau misalnya C-nya lebih besar dari 1, maka dia pasti tandanya lebih kecil. Tapi kalau lebih kecil dari 0, itu tandanya lebih besar. Kenapa? Karena di sini pengalinya nanti kecil gitu kan ya. Lebih kecil dari 1. Ini pasti lebih kecil dari 1. Karena lebih kecil dari 1, jadi dia ngebalik. Jadi bilangan yang besar. Oke. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, nah sekarang kita tutup yang uji coba ini. Kita punya kesimpulan sekarang. Ini ya. Ini lebih besar dari setengah. Copy aja. Oke. Taruh di bawah. Kemana dia? Nah, ini dia. Oke, ini bisa kita hapus. Nah, ini kesimpulan yang kita punya. Atau kita bisa pakai ujung sama ujungnya aja ya. Tengahnya kan sebagai pembantu aja dia sebenarnya. 1 min akar 1 plus X dibagi min X lebih besar dari setengah. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. X-nya ini bilangan apa sih? Negatif. X negatif. Kalau saya kalikan dengan bilangan negatif, saya mau kalikan dengan X ini ya, di mana X-nya negatif. Pasti nanti tandanya berubah kan ya. Jadi di sini ada setengah X, di sini ada X dikali dengan 1 min akar 1 plus X dibagi dengan min X. Gitu? Karena dikali dengan bilangan negatif. Nah, ini bisa hilang. Jadi apa yang kita punya? Kita punya minus 1 min akar 1 plus X lebih kecil dari X per 2. Ya. Benar nggak? Ini bilangan negatif. Ya. X-nya juga bilangan negatif. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Ini min 1 plus akar 1 plus X lebih kecil dari X per 2. 1 plus X lebih kecil dari X plus 2 plus 1. Oke, nah ini adalah yang mau kita tunjukkan di awal. Kurang akar. Nah, ini yang mau kita tunjukkan di atas. Jadi, terbukti sudah untuk kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Ya. Nah, ini yang mau kita tunjukkan tadi. Untuk kasus yang pertama antara min 1 sampai 0. Kasus yang kedua untuk yang lebih besar dari 0. Oke, ada pertanyaan? Ini nilai rata-rata.
Jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jelas ya. Kita coba sekarang lihat kita coba masuk ke materi berikutnya tentang turunan implisit. Oke, jadi ini materi berikutnya, turunan implisit. Nah, kenapa kita harus belajar turunan implisit? Atau apa sih turunan implisit itu ya? Jadi sejauh ini kita kan mencari turunan itu dengan fungsi yang eksplisit dijelaskan oleh persamaan. Jadi katakanlah fx sama dengan x kuadrat plus sin x. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk y sama dengan x pangkat 3 plus 2x gitu ya. Nah ini eksplisit. Y sendirian, kanannya nggak ada y sama sekali. Begitupun ini. Fx sendirian, kanannya tidak ada fx. Hanya ada x atau fungsi-fungsi trigonometri atau eksponensial dan seterusnya. Nah, padahal kan tidak semua persamaan atau tidak semua fungsi ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Contoh aja, kita punya persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Atau ini biar jelas kita coba saja r-nya 5 gitu. Jadi kita punya persamaan begini. Nah, ini ketika saya mau mencari turunan dy dx, apa makhluknya atau sama aja y ini susah kan? Nah, ada cara yang sebetulnya ribet gitu. Jadi kita pecah y-nya. Kalau kita berargumen oh y kan sama dengan akar dari 25 min x kuadrat. Nah, ada nggak yang hilang di sini? Yang hilang itu adalah hasil yang negatif. Karena hasil akar selalu positif. Jadi kalau kita lihat cuma sepotong. Padahal kalau fungsi ini kita gambar, itu kan lingkaran. Jadi bisa aja kita pecah begini sih, cuman nggak apa namanya nggak efisien gitu kan ya, mecah-mecah fungsi jadi begini. Kita ingin mengerjakan secara yang lebih elegan atau lebih mudah. Nah, dari alasan inilah kita belajar yang namanya fungsi implisit atau persamaan implisit yang kalau kita turunkan itu dikasih nama turunan implisit. Oke, jadi itu alasannya pertama kita harus belajar. Lalu kita coba bahas. Nah, lihat contoh soalnya yang gampang dulu. Tadi itu kita sudah punya fungsinya ini.
Oke. Kita coba ngerjakan soal ini dulu. Soal yang tadi. Apa ini? Kita mau mencari dy dx gitu ya. Nah, dy dx ini caranya adalah kita turunkan kedua ruas dengan hal yang sama. Jadi artinya maksudnya dengan hal yang sama adalah terhadap x, dua-duanya terhadap x gitu ya. Dan kita anggap y ini sebagai suatu fungsi, bukan konstan, bukan variabel yang kita mau turunkan. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dari contoh ini aja. Jadi kita punya kan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kita turunkan terhadap x. Yang kanan pun sama. Ini berarti turunan terhadap x. Nah, kalau kita punya ini kan kita bisa jabarkan x kuadrat dx ditambah dengan dy kuadrat dx sama dengan d25 dx gitu ya. Lalu apa ini? Lalu kita bisa menulis jawabannya di bawah. Ini berarti 2x. Nah, y ini dianggap sebagai suatu fungsi. Karena dia suatu fungsi berarti turunannya itu konsepnya kita pakai aturan rantai. Ini berarti kan 2y dikali dengan y aksen. Kenapa ditulis y aksen? Kenapa nggak hilang aja 2y sama kayak yang sebelahnya ini x? Gitu. Karena x ini adalah variabel yang mau kita turunkan terhadap x. Sedangkan y ini variabel yang mau kita turunkan terhadap x. Ini nggak boleh kita menuliskan hanya 2y saja. Sedangkan y-nya sendiri itu berupa fungsi gitu kan. Berupa fungsi. Jadi harus kita kalikan dengan turunannya. Tahu nggak turunan y ini apa makhluknya? Nggak tahu. Jadi karena y nggak tahu turunannya apa, makhluknya apa. Jadi ya sudah, kita tulis saja y aksen. Atau dy dx. Sebelah kanannya 0. Ini berarti y sama dengan apa? Y sama dengan minus 2x dibagi dengan 2y. Sama dengan min x per y. Y aksen. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, nah. Oke. Berikutnya kita kerjakan satu contoh soal lagi sebelum kita tutup. Oke, nah. Yang agak susah sekarang ya. Mana ya soalnya? Mana ini? Kita ada sedikit aplikasinya. Jadi katakanlah kita punya persamaan x pangkat 2 plus xy plus 2y pangkat 3 sama dengan 4. Ini persamaannya. Lalu kita mau mencari, hitung atau cari persamaan garis singgung yang garis singgung pada kurva ini di titik, hanya ada titik min 2,1. Oke. Nah, kita diminta mencari persamaan garis singgung. Nah, sekarang konsep garis singgung itu apa sih?
garis singgung itu kan suatu apa namanya? Suatu garis gitu ya, dengan kemiringannya sama dengan turunan gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ini persamaan garis singgung adalah suatu persamaan yang gradiennya itu sama dengan turunan di titik tersebut gitu ya. Jadi di titik apa? Di titik ini min 2,1. Nah, sekarang kita berarti mau mencari apa ini? Kita cari turunannya dulu gitu ya. Turunannya karena dia fungsinya implisit, berarti kita pakai turunan implisit. Berarti apa ini? Kita mau mencari dx kuadrat plus xy plus 2y pangkat 3 sama dengan d4 dx. Ini dx juga. Oke, nah. Apa ini? Ini adalah 2x 2x gitu ya, ditambah dengan y ditambah dengan ini sebetulnya satu kesatuan nanti UV kan ini ya, y ditambah x dikali y, atau biar enak v aksen u, v aksennya adalah y, ditambah lagi dengan, nah ini 6 dikali dengan y pangkat 2 dikali dengan y aksen gitu ya, sama dengan 0. Turunan rantai tadi. Oke, kita coba teruskan lagi. Apa yang kita punya sekarang? Kita punya berarti y aksen itu yang sama, kita bawa x ditambah 6 y kuadrat plus 2x plus y sama dengan 0. Berarti apa ini? Ini berarti y aksen sama dengan minus 2x. Minus 2x gitu ya. Ditambah y dibagi dengan x plus 6y kuadrat. Gitu. Nah, sekarang apa yang mau kita cari? Kita mau mencari dy dx di titik min 2,1. Berarti kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan yang di atas. Sama dengan apa dia? Sama dengan minus 2 dikali min 2 ditambah dengan 1 gitu, dibagi dengan min 2 ditambah 6. Jadi sama dengan rasa 3 ya. 3/4. Nah, kita baru tahu ini aja, baru tahu gradiennya. Nah, kita sekarang mau mencari persamaannya. Persamaan garis singgungnya gimana ini? Nah, kita tahu bahwa suatu persamaan itu adalah bentuk umumnya y sama dengan mx plus y gitu. Nah, kita sudah tahu m-nya sama dengan 3/4. Tinggal kita nyari c-nya. Dari mana dapat c-nya? Dari titiknya. Titiknya di mana? Titiknya adalah min 2,1 gitu. Berarti kita bawalah ke sini. Berarti apa yang kita punya? Kita punya sekarang 1 sama dengan apa ini? 1 sama dengan 3/4 dikali min 2 ditambah c, atau c sama dengan 1 ditambah 3/2 sama dengan 2/2 tambah 3/2, 5/2. Oke, jadi persamaan kita adalah
Y sama dengan 3/4 3/4X ditambah dengan 5/2. Atau kalau mau nggak ada pembagian, kita bisa buat 4Y sama dengan 3X plus 10. Oke, sampai sini. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, materi kita sampai sini.